Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus. Masjid Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah baik jemaat yang ada di ruang ibadah ini maupun yang ada di rumah. Untuk itu pada hari ini kita bersama-sama akan di dalam pelayanan kita dilayani oleh pelayan firman Bapak Pendeta Glorius Bawengan MTH dari Gemis Bait Allah. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini. Pujian KJ 191 mengawali kita untuk membuka dalam ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kolose 3 ayat 1 menyatakan, jika kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Dan ini menjadi hukum Allah oleh kita pada saat ini. Mari kita song-song dengan PKJ 275 ayat yang pertama.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengaku dosa di hadapan hadirat Allah. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi ini. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan sesuai perkataan firman dalam Mazmur 14 ayat 24, juga Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan Tuhan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwa saudara dan saya jernih, dan langkah saudara ringan untuk mendekati Allah, sehingga saudara dan saya berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat, marilah kita mengaku di hadapan hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Di dalam kesesakan, kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus.
Saudara, Yohanes 3 ayat 16 menegaskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memberitakan kepada semua saudara yang dengan tulus, penuh dengan keikhlasan, mengakui segala dosanya di hadirat Allah, pengampunan dosa telah disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita berdoa. Ya Kristus, ke dalam kasih kemurahan-Mu kami bawa hidup kami, Tuhan. Kami berserah dalam percaya kami akan kemurahan dan keagungan-Mu, ya Kristus. Sampai saat ini Tuhan melayakkan kami untuk ada dalam kehidupan penuh dengan kasih setia dan kemurahan. Bapa, kami datang berserah untuk menerima anugerah firman kebenaran-Mu. Sebab kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami. Dan kami beroleh kemurahan, kasih setia, dan anugerah. Bapa, di saat-saat di mana kami dicekam oleh kehidupan dunia dalam berbagai kecemasan dan ketakutan, kami percaya kasih setia-Mu menghadirkan kesanggupan melalui firman kebenaran-Mu, dan kami beroleh keyakinan dalam Kristus, sumber kebenaran, kekuatan. Kami percaya. Amin. Saudara-saudara, kita bersama membuka kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya serta melakukan di dalam kehidupannya setiap saat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kesempatan yang kita terima dari Tuhan sejak sebelum Paskah selama 40 hari, bahkan 50 hari yang disebut sebagai Minggu Prapaskah ya. Kalau gereja-gereja kami menyebutnya Minggu Sengsara. Istilah-istilah tidak membuat kita berselisih pandangan atau iman. Dalam banyak hal, saudara-saudara, kita seharusnya memulai sikap hidup, gaya hidup dari nilai hidup. Sikap hidup, gaya hidup tidak tiba-tiba muncul begitu saja. Saudara punya gaya hidup Minggu mengkhususkan diri untuk beribadah, itu tidak muncul dengan sendirinya. Itu lahir dari nilai iman bahwa hari Minggu adalah hari menerima berkat karunia Tuhan. Amin. Dan hari Senin sampai Sabtu menyebarkan, memultiplikasi, melipat gandakan berkat itu dalam kehidupan setiap saat. Bukan dibalik. Senin sampai Jumat hidup dalam pekerjaan, Senin sampai Sabtu hidup dalam pekerjaan tugas kerja. Minggu jam mengaku dosa. Senin bikin dosa lagi. Bukan. Itu yang saya sebut dalam pengertian the first is life value. Supaya kelihatan keren gitu ya. Kayak bahasa Inggris. Yang pertama adalah nilai hidup. Life value, nilai hidup become lifestyle. Nilai hidup menjadi gaya hidup. Jadi bukan gaya hidup yang mengatur iman. Imanlah yang membuat saudara melakukan seluruh aktivitas. Iman kita, saudara-saudara, bermula dari kebangkitan. Jadi kalau Paskah, saudara bilang, "Selamat Paskah, Yesus bangkit." Enggak ada pengaruh itu.
Enggak ngaruh. Yesus bangkit biasa untuk Tuhan. Kalau Barcewahongan ikut bangkit, wah itu luar biasa. Jadi kalau Yesus bangkit, kita harus bilang selamat Paskah. Yesus bangkit, saya juga bangkit. Amin. Apa gunanya Yesus bangkit kalau saudara dan saya tidak bangkit? Mari katakan saudara untuk memprovokasi pikiran kita. Pikiran kita ini harus diprovokasi oleh kita, bukan diprovokasi oleh orang lain. Mari melakukan semacam terapi self provoke atau memberi kesadaran pada diri kita. Yesus bangkit, saya bangkit. Katakan, Yesus bangkit, saya bangkit. Angkat tangan kanan. Nah, ini terapinya di sini. Ini bukan soal karismatik, bro. Ini soal kejiwaan. Katakan, Yesus bangkit, saya bangkit. Bangkit dari masalahku. Bangkit dari kemelutku. Bangkit dari ketakutanku. Katakan kiri dan kanan, kau pun bangkit. Kalau istri sentuh, Pak. Kalau istri. Nah, kalau suami sentuh gitu. Kalau di gereja aja udah malu-malu nyentuh istri, di luar lebih-lebih lagi. Di saudara dan saya bangkit karena Kristus sudah bangkit. Jadi Paskah bukan sekedar selebrasi ketegangan-ketegangan tragedik yang menguras air mata lalu selesai. Tapi Paskah membangkitkan saudara dan saya. Makanya 5 dasar dari kekuatan kekristenan. Semua ada yang nanti disampaikan oleh Injil Yohanes. Kelahiran, kematian Kristus, kebangkitan, kenaikan, dan turunnya Roh Kudus. Nggak bisa dibilang keturunan Roh Kudus. Ya, kalau keturunan sembiring ada, keturunan bawengan ada, tapi keturunan Roh Kudus tidak ada. Karena Roh Kudus adalah Tuhan. Natal misalnya adalah Allah yang datang. Jadi kalau Natal itu Tuhan datang. Biasanya Tuhan didatangi. Natal Allah yang meninggalkan surga datang. Makanya kalau khotbah Natal saya selalu turun mimbar. Orang Tuhan aja surga ditinggal, apalagi pendeta tibang mimbar. Tapi kayaknya pendeta Glorius sering turun mimbar. Mau Natal kayak mau enggak. Masalahnya adalah pada apakah kepentingan turun mimbar. Enggak setiap khotbah turun mimbar. Kematian Kristus berarti Allah yang berbela rasa. The compassion of God. Bagaimana perasaan manusia yang berdosa, Allah memberi pembelaan. Jadi salib, saudara-saudara, itu bukan kematian Kristus, bukan untuk kita. Kita salah merangkai kata. Kematian Kristus karena kita, bukan untuk kita. Karena kita berdosa, Kristus mati. Dan yang mati itu bukan Tuhan. Yang disalib itu bukan Tuhan, bukan juga manusia. Yang disalib itu adalah dosamu dan dosaku. Kita perlu mengatakan kematian salib adalah kematian terhadap dosa. Jadi sejak kematian Kristus, dosa tidak berkuasa pada diri orang-orang percaya. Kalau dosa
berkuasa pada diri orang percaya, dia Kristen KTP. Tapi kalau dia meyakini Kristus sebagai Tuhan, maka dia sanggup dalam kuasa Tuhan melampaui kuasa dosa. Itu kematian. Kebangkitan itu Allah yang mengubah. Kenapa Allah mengubah? Karena dia bangkit dini hari. Kenapa dini hari? Enggak siang hari, enggak tengah malam, enggak pagi-pagi. Karena dini hari adalah perubahan dari gelap menjadi terang. Kalau di dalam ruangan ngerayainnya memang enggak terasa. Tapi kalau kita keluar ruangan, bikin ibadah subuh dini hari, oh kelihatan. Jadi Paskah mengubah kita. Kenaikan adalah Allah yang menghubungkan. Langit dan bumi itu masing-masing berdiri sendiri. Tetapi dalam Kristus langit dan bumi dihubungkan. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Karena itu kematian Kristus karena dosa kita, kebangkitan Kristus untuk kita. Turunnya Roh Kudus berarti Allah menyertai. Karena Roh Kudus ada di dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya saudara-saudara, 5 ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Menjadi tidak luar biasa. Karena begitulah ya, kita menikah, mendapatkan istri suami yang menjadi pilihan. Ya lama-lama mulai tawar. Apalagi makin tua ya, godaan-godaan datang. Begitu juga 5 ini akhirnya mulai sedikit-sedikit pudar. Akhirnya diambil orang lain. 5 kekuatan ini diambil orang lain, sehingga muncullah ya, obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama itu dari 5 punya kita. Karena kita udah enggak pakai, dijadikan nilai jual. Padahal kita banget 5-nya ya. Allah yang datang, Allah yang berbela rasa, Allah yang mengubah, Allah yang menghubungkan, Allah yang menyertai. Disinilah saudara-saudara, ketika murid-murid selesai dalam peristiwa kebangkitan Tuhan, ini kameramen mesti on stay, bisa kehilangan frame. Disinilah ketika usai kebangkitan, kecemasan melanda murid-murid, cemas, sehingga mereka berkumpul, disebutkan di ruang tertutup, terkunci lagi, bukan cuma tertutup. Kunci, cekrek. Mudah-mudahan bisa di zoom sampai sini. Jadi bukan cuma tertutup, terkunci. Siapa yang pegang kunci? Ya nggak mungkin orang di luar kan. Yang pegang kunci pasti orang yang di dalam. Tetapi waktu pintu terkunci, tiba-tiba Yesus hadir. Dan Yesus tidak bilang, percayalah aku sudah bangkit, tetapi Yesus bilang,
damai sejahtera kuberikan kepadamu. Artinya saudara-saudara, setelah momen kebangkitan kita menerima kuasa, sekali lagi kuasa, dalam bahasa Garut the power. Agak susah orang ketawa bulan-bulan Ramadan begini ya, apalagi mendung-mendung begini, pakai masker nggak ketahuan, dengerin atau tidur kita nggak tahu. Tapi tegas saudara-saudara, tegas, damai sejahtera bagimu. Amin. Coba angkat dua tangan saudara. Yang di rumah angkat dua tangan. Ini terapi nih, untuk menggerakkan pikiran. Katakan, aku beroleh damai sejahtera Tuhan. Aku tidak takut. Aku berani. Taruh di kepala. Pukul sedikit-sedikit di kepala. Tepuk sedikit-sedikit di kepala. Hai pikiranku, percayalah kuasa Tuhan bagimu. Kasih tangan, boleh tepuk perlahan suami istri atau orang di kiri dan kanan. Katakan, kuasa Tuhan melingkupi saudara. Wah, ini nih jemaat yang masuk sorga. Yang entar jam 10 gua kagak tahu masuk atau kagak. Begini aja gitu. Saudara menerima damai sejahtera Tuhan. Amin. Dan itu luar biasa, brother. Luar biasa. Saudara dan saya bisa sampai sekarang sehat walafiat. Nya, nin nya, nya. Tahu orang Sunda bukan di gua kagak tahu. Ya. Oh, pung, oh hepeng nama ngatur negarawan. Nah, inilah baru pagi yang cerah. Saudara ceria, kenapa? Karena kita beroleh damai sejahtera. Amin. Kalau susah hidupmu, sakit, keseharianmu sengsara, pergumulanmu, katakan, damai sejahtera Tuhan bagimu. Maka kita akan beroleh kekuatan. Pintu-pintu terkunci. Lebih dari duduk di kursi roda. Lebih terkunci berarti nggak ada jalan keluar kan? Nggak ada akses untuk keluar. Nggak ada kesembuhan misalnya, nggak ada bisa jalan lagi, tetapi Tuhan bilang damai sejahtera bagimu. Wah, amin. Bukan berarti ibu nanti langsung bisa jalan, enggak. Tetapi hati, pikiran damai. Waduh. Dan orang yang beroleh surga bukan orang-orang yang sehat, bukan orang-orang yang kuat, tetapi orang yang memiliki damai sejahtera. Saya katakan bagi saudara, mari majelis boleh berdiri, lalu kasih tangan ke jemaat. Wah, ini orang-orang luar biasa ya. Seluruh majelis jemaat yang masih duduk, ya angkat tangan Pak. Katakan ke jemaat, damai sejahtera Kristus untuk saudara. Puji Tuhan. Silakan duduk Pak. Mari jemaat berdiri gantian, bilangin ke kita, damai sejahtera bagi saudara. Angkat tangan, ya katakan, saya duduk. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Itu sebabnya saudara-saudara, titik berangkat kita in every wall has a door. Di tiap dinding selalu ada pintu. Amin. Kita melihat dinding, waduh, tembok, waduh, gak bisa dilewatin, susah. Tetapi Tuhan tetap sediakan pintu untuk orang-orang percaya. Amin. Dan hari-hari seperti ini adalah hari-hari meregup keyakinan. Kalau kita memiliki keyakinan bahwa setiap dinding-dinding akan kita temukan pintu, setiap masalah hidup kita ada jalan keluar, ya.
memang Tuhan sediain jalan, tapi jalannya belum dicor. Ya kan? Jalan Tuhan itu enggak udah dicor, oh kita enak. Enggak, jalan udah ada. Jalan ke Cigelem, jalan ke Garut, jalan ke Medan udah ada. Tapi tidak seenak yang kita bayangkan. Yang membuat enak adalah pikiran kita karena kuasa Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara-saudara, tema kita pada minggu pagi ini melepaskan belenggu ketakutan. Karena ketakutan itu selalu menjadi hantu yang lebih kuat dari apapun. Takut. Ini setelah COVID takut. Wah, ntar habis lebaran nih. Waduh, karena katanya virus COVID itu berkembang bukan karena mutasi, tetapi karena kerumunan. Wah, kita mulai takut. Akhirnya kita hidup dalam ketakutan. Kita sudah terbiasa offline. Begitu dibuka, kita sudah terbiasa offline, lalu online. Begitu dibuka offline lagi. Enggak semua. Yang lain kemana? Ada yang udah ogah masuk, ada yang udah kecantol sama channel yang lain. Karena channel yang lain itu sebelum channel GP Krakko keren. Akhirnya ya nyangkut di sono, enggak balik. Nah, disinilah kerja gereja. Kerja gereja yang lebih dari sekedar sebuah perhimpunan. Karena itu saudara-saudara, kami Gemis Bait Allah, gereja kami di Cempaka Putih, kami bikin film. Film profesional. Sutradaranya saya. Judulnya Salib Milenial. Salib itu bukan cuma salib yang dulu ada di Golgota, tetapi salib itu ada pada diri kita sekarang. Masalahnya seperti apa? Kita ambil pengalaman Simon dari Kirene. Boleh tuh deh. Secarik film metra dramatik karya Glorius Bawengan tentang kisah Simon dari Kirene dalam aksen kekinian. Simon dari Kirene orang cuma tahu dia pikul salib. Waduh. Satu hal yang saya buka, Simon dari Kirene adalah saksi kematian Rasul Stefanus. Sejak dia memanggul salib, salib merengkuhnya menjadi satu kekuatan. Tadinya dia datang ke Yerusalem cuma untuk Paskah Yahudi. Dia datang cuma untuk merayakan Paskah Yahudi, tetapi kemudian ditangkap. Bukan cuma ditangkap oleh tangan pengawal, tetapi ditangkap oleh tangan kuasa Tuhan. Dan itu yang kemudian kita filmkan 30 sampai 45 menit. Sekarang dalam proses syuting. Kami bawa posternya, saudara tinggal lihat di belakang. Jika berminat itu nonton pakai link berbayar. Sorry bro, buat dana juga soalnya. Berapa bayarnya pendeta? Ya cepet doang. Agak mahal-mahal. Kalau yang mau di atas ya terserah. Tetapi yang paling pasti saudara dan saya menjadi saksi dari salib Kristus. Minggu ini saudara, minggu pertama setelah Paskah, kita beroleh satu keyakinan. Salib yang sudah membuat kita lepas dari kuasa dosa, memampukan saudara dan saya untuk bangkit, untuk memutus belenggu ketakutan. Nggak usah takut, hadapilah. Sekarang faktanya kalau semua orang diperiksa, batuk aja dikit diperiksa, itu pasti kena virus. Ya, ada juga yang mungkin cuma flu, tapi kadar sakitnya tidak seperti dulu. Ngeri bener dulu.
Luar biasa. Ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3 ya. Kena sekali, kena 2 kali, kena 3 kali, kita jadi takut. Tapi beberapa ketetapan protokoler menjadi hal yang harus kita jaga. Tetapi bukan di situ sebenarnya. Di mana? Di pikiran. Amin. Di keyakinan. Kalau kita yakin, kita jalan di tengah ular berbisa, kagak bakal dipatok. Atau kita yakin kita jalan di tengah ular berbisa karena kita sudah punya serum, biar dipatok juga kagak bakal ngaruh, paling luka doang, jalan. Tapi kalau kita tidak yakin, bukan berarti harus yakin. Ada orang yang belum yakin, ya pakailah pelindung diri, masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, ulah tebih teing. Jangan jauh-jauh banget jalan. Ya, kira-kira yang udah sepuh, yang udah berumur, ya paling jauh di depan jalan aja. Beli tajil. Habis itu balik. Jangan kelamaan. Tergoda ngikut anak-anak ke mall, biarin. Lu aja yang ke opa nonton TV. Bukan nonton TV, nonton TV. Amin saudara. Ringankan pikiran. Berpikirlah selalu yang baik. Karena orang-orang yang beroleh damai sejahtera selalu mau ringkas berpikir yang baik. Jangan simpan dendam marah lama-lama. Aduh, cepet apa? Malam penghiburan. Kalau ada silang sengkarut di kepala, di pikiran, katakan saja pada Tuhan, damai sejahteramu bagiku Tuhan. Aku mau berdamai dengan orang yang kubenci. Soal damainya bagaimana, proses akan membentuknya. Pagi ini kita terima damai sejahtera Allah. Mari angkat tangan saudara. Angkat tangan dua-duanya. Katakan lagi, damai sejahtera Allah bagiku. Aku sanggup melepas belenggu ketakutan. Aku kuat. Hai pikiranku, engkau kuat. Engkau sanggup hadapi seluruh masalahmu. Karena Kristus. Karena Kristus. Katakan kepada orang kiri dan kanan, Kristus menguatkan saudara. Kristus melepas belenggu ketakutan saudara. Khotbah ini pun berakhir. Apa boleh buat? Kamera cut. Sedap. Amin saudara. Bapak Ibu jemaat terkasih diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Mohon perhatiannya sejenak untuk wata jemaat 1 minggu ke depan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Pendeta Glorius Bawengan MTH. Terima kasih Pak. Prokantor, pemain musik, LCD, dan video. Apabila Bapak Ibu Saudari membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi anggota Majelis Jemaat selesai ibadah. Bidang peribadahan dan pembinaan, kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan secara online via Zoom pada hari Kamis 28 April 2022 pukul 19.30. Pelayan firman Pendeta Johannes Simanjuntak SSI, pelayan liturgi Penatua Sarah Amelia Bangun. Mohon setiap anggota jemaat dapat menghadiri setiap ibadah KRD tersebut. Sebelum ibadah KRD dimulai akan diadakan bincang-bincang dengan kaum lansia GKP Keramat. Dimulai pukul 19.00. Perayaan Paskah Anak Sekolah Minggu. Hari ini sedang dilaksanakan Paskah Anak Sekolah Minggu bertempat di RSG dengan pembawa cerita Pendeta Johannes Simanjuntak SSI. Ibadah Minggu Pemuda Remaja Imper akan dilaksanakan secara online via Zoom pada hari tanggal Minggu 24 April 2022 pukul 17.00 dengan pelayan firman Pendeta Johannes Simanjuntak SSI. Mohon kehadiran anggota pemuda remaja dalam kebaktian tersebut. Kebaktian kaum perempuan akan dilaksanakan secara online via Zoom pada Rabu 27 April 2022 pukul 19.00 dengan pelayan firman Pendeta Johannes Simanjuntak, pelayan liturgi Saudari Tina Aliambar. Dimohon kehadiran dan kesiapan anggota kaum perempuan dalam kebaktian tersebut. Kebaktian kaum pria akan dilaksanakan secara online via Zoom pada hari Sabtu 30 April 2022 waktu pukul 19.00 dengan pelayan firman Penatua Robert Asulan Stompul SE, pelayan liturgi Bapak Martinus Sairin. Mohon kehadiran dan kesiapan anggota kaum pria dalam kebaktian tersebut. Pendaftaran katekisasi kelas pemula tahun 2022. Diberitahukan kepada jemaat bahwa telah dibuka pendaftaran baru untuk kelas pemula usia 15 tahun di tahun 2022. Bagi Bapak Ibu yang akan mendaftarkan anak-anaknya dapat mengisi formulir dengan menghubungi majelis jemaat atau staf sekretariat. Katekisasi kelas pemula akan dilaksanakan mulai awal bulan Juli 2022. Pembinaan komisi-komisi GKP Keramat periode 2022 sampai 2024. Acara pembinaan komisi-komisi GKP Keramat periode 2022 sampai 2024 akan dilaksanakan pada hari Jumat 29 April 2022 pukul 10.00 bertempat di GKP Keramat. Mohon kehadiran seluruh komisi-komisi dalam pembinaan tersebut. Daftar musik jemaat sehubungan dengan program kerja KLMG Klasis GKP Wilayah Jakarta, yaitu pemusik GKP Klasis dapat mengiring paduan suara, maka KLMG Klasis GKP Wilayah Jakarta akan mengadakan webinar terkait pengembangan pelayanan dalam bermusik yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni tahun 2022 sehingga memerlukan data pemusik yang ada di setiap jemaat dengan kriteria sebagai berikut. Berusia 15-35 tahun, sudah dapat membaca not angka, memainkan salah satu alat musik. Formulir data pemusik jemaat dapat dikirim selambat-lambatnya pada hari ini, Minggu 24 April 2022 dan dikirimkan melalui email. Bidang keesaan dan kesaksian. Pemberkatan nikah, pemberian tahuan pertama akan dilaksanakan pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 pukul 10.00 bertempat di GKP Keramat antara saudara-saudari
Gopur Wardana dengan Regina Kristanti yang beralamat di GKP Keramat Jalan Pendinginan nomor 2 Kabupaten Semarang, dan satu lagi Jalan Salemba Tengah nomor 1 Jakarta Pusat. Katekisasi pernikah dilaksanakan di GKP Keramat. Percakapan pastoral calon mempelai, orang tua dan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Jumat 29 April pukul 13.00 bertempat di GKP Keramat sesuai PPTG GKP pasal 79 ayat 1D, bahwa jika tidak ada pihak yang menyatakan keberatan yang sah kepada majelis jemaat, pemberkatan nikah dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai persilakan berdiri. Terima kasih. Mari kita dukung dalam doa anggota jemaat yang berulang tahun dan yang sakit dalam pergumulan. Majelis jemaat mengucapkan selamat kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada tanggal 24 sampai 30 April 2022. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8. Wata pertama, attestasi keluar. Sesuai dengan surat masuk dari Ibu Cynthia Swasti tertanggal 10 April 2022, maka sesuai keputusan Majelis Jemaat Selasa 19 April 2022 dan PPTG GKP bab 10 pasal 43, mulai hari Minggu 24 April 2022, Ibu Cynthia Swasti tidak lagi menjadi anggota jemaat GKP Keramat dan melakukan attestasi ke HKBP Jatiwaringin Cipinang Melayu. Atas nama majelis jemaat dan jemaat mengucapkan terima kasih atas segala bentuk peran serta pelayanan yang selama ini telah dilakukan di GKP Keramat. Selamat melayani di HKBP Jatiwaringin. Tuhan Yesus memberkati. Bidang sarana dan dana, libur karyawan gereja dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, kantor sekretariat GKP Keramat tutup mulai Senin sampai Kamis tanggal 2 sampai tanggal 5 Mei 2022 dan dibuka kembali pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022. Wata tambahan, Gemis Bait Allah mempersembahkan Salib Milenial, secarik film metadramatik karya Pendeta Glorius Bawengan tentang kisah Simon dari Kirene beraksen kekinian. Tiket dapat dibeli di Saudara Emma Bastian di nomor 0858 1160 1917, Octavian Pasemba di 0813 1593 1124, dan Saudara Marilyn Moses di 0812 8077 832, atau Bapak Ibu dapat lihat di pamflet di depan pintu gereja. Film tayang di tanggal 25 dan 26 Juni 2022. Untuk wata keuangan dapat Bapak Ibu dilihat di wata cetak. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saudara kekasih, mari bersama kita berdoa. Bapa Allah kami yang bangkit dan memberi kami kebangkitan hidup, kami bawa syukur, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Kami berserah dalam percaya kami akan penyertaan Tuhan, khusus bagi kekasih-kekasih kami yang akan mengalami, menjalani, mempersiapkan pemberkatan nikah pada hari Sabtu 7 Mei mendatang. Saudara Gopur Wardana dan Regina Kristianti, Allah ke dalam kemurahan-Mu, kami percaya seluruh hal-hal yang dipersiapkan berada dalam kuasa, kemampuan dari kehidupan yang Tuhan beri untuk dua
kekasih kami juga 2 keluarga. Kami bersyukur bersama-sama dalam ketambahan usia Ibu Sri Wulan, Ibu Dwi Arifiati Ningsih, Saudari Kiki Aditya Oyet, Bapak Rozali, Bapak Setiono Kusumaryoto, Ibu Putri Retno Andini. Allah, Engkaulah kekuatan yang memberi kesempatan, karya ajaib selalu bagi kekasih-kekasih kami. Kami juga percaya dalam pengharapan akan keyakinan kami untuk orang tua kami yang lanjut usia. Ibu Partiwi Legio, Ibu Surtinah Jiun, Ibu Barita Hutagalung, Bapak Jakaria Rikin, Bapak Dharma Setiawan Dani, Ibu Hartati Rasman, Ibu Leni Mumek Nunuhitu, Ibu Elia Rasman, Bapak Sunarto, Ibu Marta KNH Siregar, Bapak Ferry Rikin, Ibu Aura Manalu, Ibu Riamin Manalu, Ibu Marina Kuli, Ibu Sanira Sairun. Ke dalam tangan penyertaan-Mu kami percaya kuasa Tuhan bekerja untuk orang tua kami. Di tengah keberadaan menjadi pilar depan, pagar dari pintu gerbang keluarga, Allah adalah kekuatan kehidupan kami. Kami bawa seluruh pergumulan dalam keyakinan kami untuk program-program yang berjalan di seluruh GKP Keramat saat ini. Pelayan-Mu bersama dengan keluarga, seluruh jemaat-Mu, bahkan hari-hari yang diemban oleh bangsa dan negara, pengelola negeri, gereja-gereja, dan seluruh gereja Kristen Pasundan dalam klasis-klasis dan sinodal. Kemurahan Kristus saja menjadikan kehidupan kami di tengah upaya-upaya untuk memberikan keberanian, keyakinan akan kesanggupan menghadapi seluruh keadaan ini. Kami percaya dalam kasih kemurahan Kristus, hari yang diperingati sebagai Hari Ibu Kartini adalah bagian dari cara-cara Tuhan untuk menjahit, menyulam keberanian orang-orang yang Tuhan kasihi, para perempuan Indonesia, perempuan dunia, bahkan perempuan gereja dan seluruh kaum perempuan di GKP Keramat ini. Hormat, kemuliaan, kasih setia kami percaya hanya dalam Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, tiba bagi kita untuk menyampaikan persembahan syukur sambil mengingat nas Alkitab yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bagi Bapak Ibu yang beribadah secara online di kediaman masing-masing, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui transfer, melalui rekening yang tertera pada layar. Dan bagi kita sekalian yang beribadah di kediaman gedung gereja, akan memberikan persembahan secara langsung, memberikan kepada kotak-kotak yang telah disediakan. Ada 2 amplop pada saat ini, yaitu ibadah minggu dan juga kebersamaan GKP.
Kita berikan persembahan sambil mengangkat pujian dari PKJ 147 ayat 1 dan 2. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal, kami puja di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami jemaat-Mu GKP Keramat bersatu hati pada kesempatan ini ya Bapa, datang kepadamu ingin mengucap syukur ya Bapa. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu ya Bapa di dalam hari kehidupan kami ya Bapa, hari lepas hari. Terlebih ketika kami pada saat ini Engkau boleh hantarkan ke tempat ini tanpa kurang suatu apapun untuk bersama-sama beribadah, menyampaikan puji-pujian, mendengarkan firman Tuhan, kabar baik daripada-Mu. Kami mengucap syukur juga ya Bapa ketika kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan pada kesempatan ini sebagai bentuk ucapan syukur kami atas berkat penyertaan yang boleh kami rasakan. Bagi tangan-tangan yang memberikan, kiranya Engkau boleh semakin berkati, Engkau boleh sertai. Terlebih ya Bapa, Engkau boleh berikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiapnya Bapa. Dan bagi setiap kami yang mengelola persembahan yang telah terhimpun, biar kiranya hikmat dan bijaksana yang berasal daripada-Mu memampukan kami untuk mengelola persembahan, dan pada akhirnya dipergunakan untuk pelayanan-Mu dan kemuliaan-Mu saja. Ini doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Saudara-saudara, jika damai sejahtera telah menjadi milik kita, maka kita percaya kuasa Tuhan ajaib
di dalam hidup kita. Kuasa untuk memberi kita kedamaian dan kesejahteraan. Kita sambut dengan kidung pujian dari KEE 518 ayat yang pertama. Jangan gemetar, Tuhan Allahmu jalan di depan. Dia sendiri yang berpegang untuk melindungimu. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup, damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, melimpah bagi saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di gedung gereja maupun dari rumah. Tuhan Yesus memberkati. Sepanjang jalan yang engkau tempuh, setiap waktu dalam hidupmu, kau dilindungi, dijaganya, agar selamat serta sejahtera. Sepanjang jalan-jalan yang engkau, setiap waktu dalam hidupku, kau dilindungi, dijaganya, agar selamat serta sejahtera.